Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-32 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita bahas biaya bunga menurut pajak penghasilan. Biaya bunga salah satu biaya yang sering menjadi tax planning. Karena itu, sejak lama pajak mengatur lebih detail tentang biaya bunga atau biaya pinjaman. Bunga adalah imbalan karena jaminan pengembalian utang. Istilah lain dari bunga adalah premium dan diskonto. Biaya pinjaman artinya biaya bunga. Istilah yang beda tapi maksudnya sama. Ketentuan umum bahwa jika kita meminjam kepada pihak lain, maka kita akan dikenai biaya bunga. Besarnya biaya bunga sekitar, atau sama dengan tarif bunga pinjaman bank. Untuk menjamin biaya bunga dibebankan secara wajar pajak penghasilan memagari dengan 3 pagar. Ketiga pagar dimaksud yaitu 1. Perbandingan utang dengan modal tidak boleh lebih dari 4:1. 2. Tarif bunga harus wajar. 3. Pinjaman untuk mendapatkan penghasilan final, dan penghasilan bukan objek tidak boleh dibiayakan. Tujuan pengaturan DER yaitu mencegah terjadinya penghindaran pajak dengan membatasi jumlah biaya bunga yang dapat dibebankan dari penghasilan kena pajak dengan menggunakan rasio tertentu atas utang terhadap modal. Pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan proporsi utang yang jauh lebih besar daripada modal untuk mendapatkan pengurangan biaya bunga telah menjadi salah satu skema yang digunakan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan telah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk membuat aturan tentang DER. Hal ini diatur di Pasal 18, Ayat 1, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berbunyi, Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan undang-undang ini. Kewenangan mengatur DER ini pernah dilaksanakan tahun 1985. DER pertama kali diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002, KMK, 04-1984. Keputusan ini menetapkan debt equity ratio setinggi-tingginya 3:1. Sayang, ketentuan DER ini tahun berikutnya ditunda pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254, KMK, 01-1985. Baru kemudian ditentukan kembali tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169, PMK, 010/2015. Aturan ini membatasi DER setinggi-tingginya 4:1. Nisbah utang terhadap modal ini bukan utang saldo akhir tahun. Utang yang digunakan adalah saldo rata-rata tiap akhir bulan. Baik untuk saldo utang maupun untuk saldo modal. Setiap akhir bulan harus dilihat, dimasukkan dalam tabel dan dibagi. Ada 3 jenis utang yang dianggap bukan utang untuk penghitungan DER, yaitu 1. Utang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Utang yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penghasilan yang dikenai PPh final, dan yang menghasilkan penghasilan bukan objek. 3. Utang dari pihak afiliasi yang tidak dikenai biaya bunga. Modal yang diperhitungkan dalam DER adalah modal yang dicatat sesuai dengan standar akuntansi Indonesia, dan ditambah dengan pinjaman tanpa bunga dari pihak afiliasi. Perhitungan DER merupakan salah satu lampiran SPT tahunan PPh Badan. Ketentuan ini diatur di Pasal 7, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 25, PJ, 2017. Wajib pajak badan yang wajib menyampaikan laporan penghitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal, sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan adalah wajib pajak yang 1. Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 2. Modalnya terbagi atas saham-saham. 3. Memiliki utang, dan 4. Mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Contoh format laporan penghitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal adalah seperti ini. Setelah mendapatkan format ini, silakan hitung DER. Langkah pertama, hitung rata-rata saldo utang dengan memasukkan ke formulir. Langkah kedua, hitung rata-rata saldo modal. Langkah ketiga, bagi saldo utang dengan saldo modal. Jika hasilnya di atas 4, maka pasti ada koreksi fiskal positif. Perhitungan koreksi fiskal positif ada di tabel paling bawah formulir ini. Namun demikian, ketentuan DER tidak berlaku untuk perusahaan di bidang 1. Wajib pajak bank. 2. Wajib pajak lembaga pembiayaan. 3.
Wajib pajak asuransi dan reasuransi. 4. Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal. 5. Wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri, dan 6. Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur. Selain koreksi positif karena DER, biaya bunga juga harus dikoreksi positif jika 1. Tingkah bunga dalam perhitungan biaya bunga tidak wajar. Wajib dan tidak wajar diukur dengan suku bunga pinjaman bank. Misal suku bunga pinjaman bank 6%, maka tingkah bunga wajar sekitar 6%. 2. Pinjaman digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang dikenai final, atau pinjaman digunakan untuk mendapatkan penghasilan bukan objek. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.